Indonesia dan Vietnam belakangan ini menjadi negara di ASEAN yang melonjak perekonomiannya. Tapi ekonomi siapa nih yang lebih baik, Vietnam atau Indonesia? Nah, kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindoh, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindoh di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindoh, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Indonesia dan Vietnam saat ini menjadi dua negara raksasa ekonomi di ASEAN. Keduanya terus bersaing untuk menjadi motor perekonomian di Asia Tenggara. Pada 2021, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai 1.186 miliar dolar Amerika Serikat atau 35% dari total 11 negara Asia Tenggara. Sementara Vietnam memiliki porsi 11% atau sebesar 366,1 miliar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, selisih PDB per kapita kedua negara tidak terlalu jauh. Rata-rata per kapita Indonesia adalah sebesar 4.333 dolar Amerika Serikat pada 2021. Dan kalau kita lihat, tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia berada di peringkat kelima di Asia Tenggara. Sementara Vietnam ada satu peringkat di bawahnya Indonesia. Dan PDB per kapitanya adalah sebesar 3.757 dolar Amerika Serikat 2021 lalu. Tapi sekarang, mana yang lebih kuat? Ekonomi Indonesia atau ekonomi Vietnam? Untuk menjawabnya, mari kita coba bandingkan beberapa faktor ini ya. Yang pertama adalah iklim investasi. Vietnam menawarkan regulasi yang memudahkan pembukaan usaha dengan tujuan meningkatkan investasi asing di negaranya. Misalnya, tidak ada modal minimal yang harus disetor, kecuali usaha padat modal. Pajak penghasilan di Vietnam pun tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, yakni 20% dibandingkan 22% di Indonesia. Nah, artinya penggunaan modal untuk produksi di Indonesia masih kalah efisien. Dengan iklim investasi yang lebih ramah, Vietnam mampu meraup lebih banyak modal dari luar negeri. Bank Dunia pun mencatat rasio investasi asing terhadap PDB Vietnam adalah sebesar 4,3% pada 2021. Jauh di atas Indonesia yang hanya 1,8% saja. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kinerja ekspornya. Nilai ekspor Vietnam sepanjang 2022 lalu mencapai 371,9 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih besar daripada Indonesia yang hanya sebesar 292 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Indonesia punya surplus perdagangan lebih besar daripada Vietnam tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa neraca perdagangan Indonesia sebesar 54,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022. Sedangkan menurut catatan General Statistic Office atau GSO, surplusnya Vietnam hanya sebesar 11,2 miliar dolar. Nah, faktor apa lagi yang bisa menunjukkan ekonomi mana yang lebih kuat? Mau cari biji plastik tapi kualitasnya nggak jelas, cari pasokannya susah, dan harganya juga kurang bersahabat? Jangan khawatir, ada Prima Plastindoh, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Pesan biji plastik sekarang murah banget. Kunjungi segera website Prima Plastindoh di www.primaplastindo.co.id. Ada berbagai jenis biji plastik berkualitas mulai dari GPPS, HIPS, PP, PE, LDPE, dan ABS original yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mau cek harga atau tanya pasokan? Jangan ragu, hubungi segera via WhatsApp atau telepon dan kami siap membantu Anda. Follow kami juga di Instagram, di Facebook, dan di TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang paling update. Jangan lupa, mau cari biji plastik, cari saja ke Prima Plastindoh. Kembali ke topik, selain itu, di era serba teknologi ini, ekonomi digital juga tidak boleh luput dari perhatian. Di ranah ekonomi digital, Indonesia memiliki nilai ekonomi yang lebih besar daripada Vietnam. Berdasarkan laporan e-Economy SEA 2022,
yang dirilis oleh Google, Temasek, dan juga Bain & Company, nilainya adalah 77 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia dan 23 miliar dolar Amerika Serikat untuk Vietnam pada 2022. Meski begitu, pertumbuhannya secara tahunan Vietnam menjadi yang paling tinggi di Asia Tenggara, yakni 28%. Bahkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi digital negara Vietnam ini diprediksi akan mencapai sebesar 31% per tahun hingga mencapai 49 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Nah, tidak hanya itu, adopsi layanan digital pun oleh pengguna digital urban di Vietnam secara umum lebih besar daripada Indonesia. Misalnya, 96% pengguna digital di perkotaan menggunakan layanan e-commerce di Vietnam. Sementara proporsinya di Indonesia hanya sebesar 89% saja pada tahun 2022. Nah, faktor lain adalah populasi usia produktif dari sisi demografi. Persentase penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun di Indonesia maupun Vietnam, masih cukup mendominasi, yakni 70,7% di Indonesia dan 67,6% di Vietnam pada 2020. Meski begitu, penduduk lanjut usia di Indonesia dan Vietnam mengalami peningkatan juga. Penduduk usia 65 tahun ke atas masing-masing sebesar 9,8% dan 8,3% pada tahun 2020. Kondisi ini lantas menyebabkan rasio ketergantungan terhadap penduduk usia produktif meningkat. Angkanya di Vietnam sebesar 13% lebih tinggi daripada Indonesia yang sebesar 10% saja pada 2021. Nah, terlepas dari persaingan ekonomi, Indonesia dan juga Vietnam memiliki pekerjaan rumah yang sama. Salah satunya adalah menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Rasio Gini Indonesia tercatat stagnan di 0,384 pada Maret 2022 dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara, Vietnam baru berhasil menurunkan rasio Gini mereka menjadi 0,373 pada 2020. Jadi melihat berbagai faktor tadi, menurut Anda mana yang perekonomiannya lebih kuat? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.